memperlihatkan hasil karya aku tentang aku mau tekun mengenal Allah. Bagaimana sih cara aku untuk tekun mengenal Allah? Dengan cara rajin infak, rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan mengikuti perintah Tuhan. Selamat ulang tahun PKLU. Salam teman-teman, ini tugas aku. Yang aku kangen dari sekolah minggu adalah aku kangen beribadah bersama. Aku kangen kakak-kakak. Aku kangen teman-teman. Aku kangen baca Alkitab bersama. Terima kasih. Iya, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita nih Kak Esther. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu ya Kak Esther? Sebelumnya kita mau pemanasan dulu ya. Lagu pertama kita yaitu Kuda Kidaki Gunung yang Tinggi. Adik-adik di rumah, yuk bangkit berdiri. Kuda Kidaki, daki, daki, gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada lumpur hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung aku di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang kita ke lagu kedua yaitu Baca kitab suci doa tiap hari. masih tetap berdiri ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu
tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berubah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Sekarang kita mau bernyanyi Mas KKPA sambil langsung berdiri ya. Judulnya apa Kak Esther? Anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kamanda. Silakan Kak. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 3a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu yang diambil dari Kidung Ceria 125 yang judulnya Hai Mari Sembah. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kamu berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan diberkati dalam kerajaan surga.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu dan juga kalian ya Tuhan, kami pada hari ini dalam mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, walaupun secara online. Ya Tuhan, bimbinglah kalian supaya dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, apapun, dan bimbinglah adik-adik kalian supaya mereka dapat menerima firman-Mu ini dengan baik dan nanti dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yogi. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca Alkitab kita. Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, tema IMPA kita pada pagi hari ini yaitu patuhi dan lakukan. Sekarang kakak punya pertanyaan ya adik-adik. Jika adik-adik mendengar sebuah kata patuh, apa yang adik-adik pikirkan? Menurut aku Kak, patuh itu harus menuruti perintah orang tua Kak. Tapi Kak, kadang-kadang aku kesal Kak terhadap mama sama papa. Setiap perintah yang diberikan oleh kedua orang tuaku itu ada beberapa yang tidak aku suka Kak. Contohnya, ketika aku lagi main, tiba-tiba mama memerintahkan aku untuk mencuci piring Kak. Tapi aku tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh mamaku Kak, karena aku lebih senang main daripada mencuci piring Kak. Baik, tentu saja yang pertama kali kita pikirkan yaitu rasa berat hati untuk melakukan sebuah perintah yang harus kita patuhi. Karena memang setiap perintah yang diberikan itu ada beberapa yang tidak kita sukai. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita pada pagi hari ini menggambarkan kepatuhan dan cepat tanggap Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Apa ya? Oke, dalam ayat 1 dikatakan bahwa akan ada perantara, yaitu Tuhan Yesus yang hadir di tengah manusia untuk menolong manusia supaya lebih mengenal Allah. Baik adik-adik, mengenal Allah ini diberitakan melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, dan juga melalui mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya. Ayo, contohnya itu seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu salah satu contohnya.
Oke. Nah, adik-adik, semua yang dilakukan Tuhan Yesus ini tidak ada dengan rasa terpaksa, adik-adik. Karena semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu tulus dari dalam hatinya, adik-adik. Jika Tuhan Yesus itu mau untuk mematuhi dan melakukan perintah Allah, maka kita juga seharusnya harus mengasihi Tuhan Yesus dengan cara selalu mematuhi dan melakukan perintah yang diberikan oleh orang tua, adik-adik. Orang tua, mama, papa, kakak, semuanya itu ada baiknya, adik-adik. Karena setiap perintah itu mengajarkan kita untuk mempelajari hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Contohnya tadi, disuruh mama untuk mencuci piring. Padahal aku kan lagi main, mah. Akhirnya tidak mau. Padahal kalau kita mencuci piring, kita jadi tahu bagaimana caranya untuk membersihkan piring-piring yang kotor. Dan di samping itu, kita juga membantu orang tua kita untuk membersihkan rumah, adik-adik. Oke. Jadi dari kita tidak tahu caranya mencuci piring, jadi tahu, adik-adik, itu pelajarannya. Oke. Jadi adik-adik, inti firman kita pada pagi hari ini apa sih ya? Oke. Inti firman kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengajak adik-adik mengetahui bahwa kepatuhan Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas dari Allah sebagai juru selamat bagi umat manusia telah mendatangkan damai sejahtera bagi semua manusia, adik-adik. Nah, karena itulah Kak Jogi mengajak adik-adik untuk selalu berjuang ketika mematuhi suatu perintah agar adik-adik selalu dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera. Oke adik-adik, jadi jangan setiap perintah yang diberikan oleh orang tua pasti kita balasnya bentar ya mah, bentar ya pak, tapi nggak dikerjakan. Oke, boleh bilang seperti itu tapi harus dikerjakan adik-adik. Oke, itu saja inti firman dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mengerjakan aktivitas ya. Oke adik-adik semua, untuk aktivitas kita pada hari ini kita siapkan dulu alat tulis kita, pulpen atau pensil dengan buku tulis kita masing-masing. Nah, kemudian kakak minta kalian untuk menuliskan hal-hal apa saja yang kalian langgar selama seminggu yang lalu. Dari minggu yang lalu sampai sekarang. Nah, kemudian kalian tuliskan juga bagaimana cara kalian untuk tidak melanggar hal itu lagi. Nah, sekian. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 126, Allah Bapa Tuhan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga melihat aktivitas kan? Jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya. Nah sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertahan kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah bimbing kami ya Tuhan, dan kami mendengarkan dan
mendengarkan segala firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan akan layak dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dalam orang kami juga dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga sampai pada saat ini orang tua kami selalu sehat ya Tuhan, dan suatu apapun juga, dan dapat bekerja mencari nafkah dengan baik ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, walaupun di masa pandemi ini ya Tuhan. Dan juga bimbinglah mereka ya Tuhan, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan supaya mereka dapat selalu memberikan nafkah ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan di Pelkat PA. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Pelkat PA juga ya Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kami dapat menjadi tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk tempat bagi anak-anak-Mu. Dan juga bimbinglah kakak-kakak layan ya Tuhan, supaya mereka dapat selalu siap untuk memberikan pengajaran firman-Mu, dan juga bimbinglah anak-anak lain ya Tuhan, supaya juga dapat menerima pengajaran firman-Mu dengan baik, dan juga mereka selalu rajin ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami ya Tuhan, sehingga juga sampai saat ini dapat menjadi tempat bagi kami untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan kami ya Tuhan. Bimbinglah guru-guru kami supaya mereka dapat menyampaikan pelajaran dengan baik ya Tuhan, walaupun harus secara online. Dan juga bimbinglah kami para murid-muridnya ya Tuhan, anak-anak, supaya dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik ya Tuhan, walaupun secara online. Dan juga kami bisa mendapatkan ilmu juga dengan baik ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada gereja kami, sehingga sampai pada saat ini juga menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah para pelayan-Mu ya Tuhan, yaitu pendeta dan juga majelis jemaat, dalam mereka melaksanakan tugas mereka ya Tuhan di ibadah rumah tangga dan juga ibadah hari Minggu, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka semua dengan baik ya Tuhan, dan berproses apapun. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami, sehingga walaupun dalam masa pandemi ini, tapi bangsa dan negara kami masih dapat berjalan ya Tuhan, dapat melaksanakan kegiatan mereka juga dengan baik ya Tuhan, rakyat-rakyatnya. Bimbinglah ya Tuhan supaya masa-masa pandemi ini dapat beres ya Tuhan. Bimbinglah pemerintah supaya dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik ya Tuhan. Dan juga bimbinglah kami para rakyat Indonesia ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan dari virus corona ini. Dan juga bimbinglah para tenaga kesehatan ya Tuhan, supaya mereka dapat memberikan tenaga mereka ya Tuhan, segala apapun yang mereka punya untuk memberikan kesembuhan bagi negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Kak Amanda selalu berterima kasih kepada adik-adik di rumah yang selalu mengikuti ibadah online tiap minggunya. Jangan lupa ya adik-adik melakukan aktivitas dan dikirimkan ke kakak-kakak layan di lingkungan masing-masing. Dan Kak Amanda juga ingin menyampaikan bahwa hari ini kakak-kakak kita, pengurus dan pelayan Pelkat PA sudah ditutuhkan adik-adik. Selamat ya untuk kakak-kakak semuanya, agar kita bisa melayani adik-adik dan adik-adik selalu rajin ya impanya. Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kekuatan ya adik-adik. Selalu belajar walaupun di rumah. Sekian dulu warta PA dari Kak Amanda. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, diambil dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya.
adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar, ya Tuhan, sudah disampaikan juga ke kalian, dapat kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, supaya hanya nama saja yang dipermuliakan ya Tuhan dari perbuatan kami. Dan juga ya Tuhan, bimbinglah kami dalam kami melaksanakan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Di hari-hari ke depan, jauhilah kami dari segala mara bahaya, dan juga pertemukan kami kembali di hari Minggu depan ya Tuhan, untuk kami bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.